Assalamualaikum dan hai semuanya. Kembali lagi dalam siri Kumpul Bitcoin dan ini merupakan episod yang ke-10 dan seperti biasa kita akan membeli Bitcoin setiap 2 kali seminggu. Dan sebelum aku start video ni, aku nak cakap video ni bukan financial advice. So sebelum korang beli sebarang coin ataupun korang terjun dalam dunia cryptocurrency ni, do your research and analysis. So, kita akan teruskan videonya. Okay, sebelum aku start pembelian Bitcoin, di sini kita dapat melihat harga Bitcoin berada di 68,665 untuk masa sekarang. Daripada harganya 90,000 US dollar turun sampai 68,000 US dollar. Dan sekitar 20% ataupun 25% harga Bitcoin menjunam, dan bukan hanya Bitcoin saja, termasuk emas, US stock dan juga aset-aset yang lain. In fact, untuk masa sekarang ni, semua cryptocurrency termasuk Bitcoin mengalami penurunan, yang di mana untuk investor ataupun trader yang masuk position long ataupun short telah pun mengalami kerugian yang besar. So, bagi pendapat aku, ini mungkin merupakan satu bad effect ataupun bad news untuk investment punya option, yang di mana mengalami penurunan, tak kisah ianya sedikit ataupun banyak. Dan bagi aku sendiri as a investor, ianya juga memberi efek kepada aku sendiri ke dalam aku punya portfolio, yang di mana portfolio aku sekarang sekitar RM300, which is banyak penurunan daripada sebelum ni. Dan ya, bagi aku, untuk yang faham tentang investment ni, diorang memang akan ada efek, memang akan ada perasaan yang di mana mengalami penurunan dan memang ada sedikit rasa down. Tapi kalau sebagai seorang investor yang profesional, ianya hal yang biasa. Dan bagi aku sendiri, orang yang betul-betul faham dengan investment ni, diorang pun akan mengalami kerugian tapi tak sebesar manalah. Sebab aku percaya setiap investor yang profesional, diorang takkan pernah all in. Okay, takkan pernah all in, yang di mana ianya memberi risiko yang sangat besar. Dan seperti aku cakap dalam video-video sebelum ni, untuk investment jangan pernah untuk all in. Untuk trading juga jangan pernah untuk all in. Sebab benda yang kita paksa ataupun benda yang kita buang duit secara berlebihan, ianya memberi impak yang buruk kepada kita sendiri. Dan ya, maybe akan mengalami kerugian yang besar. Dan macam aku cakap, jangan pernah merisikokan korang punya financial, jangan pernah merisikokan korang punya power of buying, yang di mana dengan duit cash yang kita ada, mungkin kita boleh jadikannya sebagai simpanan, sebagai tabungan lah, sebagai saving untuk preparation yang untuk perkara-perkara yang tak diingini. Dan kalau korang all in, yang di mana ianya sangat berbahaya, yang di mana ianya sangat berisiko, korang akan hilangnya saving, which is kalau korang all in, semua duit cash korang masuk kepada aset-aset investment yang berisiko tinggi, dan ada kemungkinan high percentage korang akan rugi. Tapi
seperti aku cakap video-video aku yang sebelum ni, jangan pernah all in, sebab all in adalah high risk yang di mana korang mungkin boleh margin call ataupun dalam bahasa yang lebih mudahnya korang rugi dalam masa sekejap. Mungkin seminggu, mungkin sebulan ataupun sehari korang boleh terus rugi. Dan untuk aset-aset yang berisiko macam kripto ni, lagilah ada high percentage yang di mana kalau korang all in, korang juga akan mengalami kerugian. Yang di mana sehari cryptocurrency boleh turun mungkin sebanyak 15%, 20%. Dan untuk sekarang ni, Bitcoin dan juga crypto asset yang lain mengalami penurunan yang sangat banyak. Yang di mana Bitcoin jatuh harganya daripada 90,000 sampai 68,000. Itu untuk Bitcoin. Yang di mana Bitcoin adalah cryptocurrency yang paling stable dan yang paling sesuai untuk semua investor kripto. Apatah lagi untuk altcoin seperti Ethereum, Solana dan juga altcoin yang lain yang di mana ianya lebih berisiko daripada Bitcoin dan mengalami penurunan yang lebih banyak daripada Bitcoin. So, sebelum korang start investment, korang fikir dulu, dan sebelum korang ambil risiko dan juga action yang sangat berbahaya, which is all in, korang perlu ingat juga yang investment ni adalah satu option yang di mana untuk menggandakan duit korang, bukannya untuk menghabiskan duit korang. Okay? So, kita akan teruskan pembelian Bitcoin kita. Okay, di sini aku membeli Bitcoin menggunakan exchange Luno seperti biasa. Dan ya, prosesnya seperti biasa. Kita tekan buy, kita masukkan amount dia, yang berapa banyak kita nak beli, kita review code, dan di sini kita punya pembelian. Kita swipe. Okay, so sekarang kita dah membuat pembelian Bitcoin yang di mana kita memperoleh 0.00176410, yang di mana harga Bitcoin sekarang telah pun turun sebanyak 20%, mungkin lebih. Dan aku rasa number yang tepatnya adalah 25%. Dan menyebabkan harga Bitcoin turun sangat dalam. Dan that's why aku beli RM50, aku dapat Bitcoin sebanyak ini saja. So, kita pergi Bitcoin wallet kita. So, sekarang kita ada 0.0012, yang di mana ianya berharga RM348, which is untuk masa yang sekarang mengalami penurunan. Dan ya, kita pun tak dapat, kita hanya dapat predik dan kita hanya boleh buat persiapan saja. Kita tak boleh memastikan bila harga Bitcoin ni ataupun harga-harga investment seperti gold, US stock dan juga investment option yang lain-lain mengalami kenaikan. Dan ya, seperti itu saja untuk video kita pada kali ini. Dan aku rasa mungkin pendapat aku ini aku punya prediction, mungkin pada pertengahan tahun ini, which is bulan 6 ataupun bulan 7, akan mengalami kenaikan untuk Bitcoin. Yang untuk investment option yang lain aku tak pasti, tapi kemungkinannya mungkin akan sedikit lebih awal ataupun mungkin sedikit lambat lah, sedikit sajalah daripada harga Bitcoin ni naik. Sebab ya, untuk masa sekarang liquidity injection pun tak seberapa okey. Dan seperti yang korang tahu juga, the Fed
telah pun menggantikan Jerome Powell dengan chairman yang baru, yang di mana ianya memberi efek kepada investment yang berisiko tinggi seperti cryptocurrency, dan untuk menghadapi risiko yang tinggi ni, kita perlu mengambil tindakan yang bijak, iaitu jangan pernah all in dan juga jangan pernah beli sesuatu tu melebihi korang punya kemampuan. Which is aku konsisten. Setiap kali aku membeli Bitcoin, aku membeli sebanyak RM50 dan aku tetap konsisten. Dan aku percaya harga untuk Bitcoin ni akan menaik. Dan macam aku cakap tadi, prediction aku mungkin di bulan 6 ataupun di bulan 7, harga Bitcoin akan mengalami rebound. Dan mungkin akhir tahun ni kita akan tutup tahun 2026 dengan bullish, bukannya bearish. Dan aku rasa mungkin ada high percentage untuk mengalami seperti itu, sebab sekarang punya geopolitik seperti yang korang tahu mengalami kekacauan, dan from history, mengikuti sejarah, harga Bitcoin akan selalu menaik apabila mengalami sesuatu kekacauan ataupun chaos, yang di mana orang tidak lagi percaya kepada bank, orang tidak lagi percaya kepada duit kertas. Orang lebih percaya kepada benda yang fix, iaitu Bitcoin dan juga investment option yang lain, yang di mana aku sendiri sebagai investor kripto, aku percaya kepada Bitcoin kerana dia ada max supply, ada fixed supply, which is ada 21 juta coin Bitcoin. So, aku percaya untuk investment yang limited ni akan mengalami kenaikan. Dan aku rasa itu saja untuk video pada kali ini. Dan sebelum aku tutup video ni, aku nak cakap video ni bukan financial advice. So, sebelum korang beli sebarang coin crypto ataupun korang terjun dalam dunia crypto ni, do your research and analysis. So, sampai jumpa di video sampai jumpa di video Confirm Bitcoin yang seterusnya.